Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, sore hari ini kita melanjutkan kajian syarah Al-Waraqat karya Syekh Jalaluddin Al-Mahalli mensyarahi kitabnya Imam Al-Haramain, kitab Al-Waraqat. Malam hari ini, sore hari ini adalah pertemuan ke-12. Bismillahirrahmanirrahim. Qal wal majazu bin nuqsani mithlu qawlihi ta'ala was'al al-qaryah ay ahlal qaryah. Ini masih kaitannya dengan pembagian kalam, yang mana kalam ini terbagi menurut beberapa kategori. Pembagian yang kaitannya dengan penggunaan lafadznya untuk menunjukkan makna hakikat atau makna yang non hakikat itu bisa dibagi menjadi dua, yaitu hakikat dan majas. Kemudian kemarin kita menjelaskan hakikat, kemudian kita menjelaskan apa yang disebut sebagai lafadz majas. Dan majas memiliki beberapa ragam, beberapa bentuk. Yang bentuk berikutnya yang kita sebut adalah wal majazu bin nuqsan, yaitu lafadz majas atau metafor karena ada pengurangan huruf. Artinya maknanya tetap dijaga, namun diksi yang ditulis di sana itu diksi yang kurang secara lafadz, tapi maknanya terjaga. Contohnya apa? Mithlu qawlihi ta'ala was'alil qaryah. Contoh firman Allah Subhanahu wa ta'ala was'alil qaryah di dalam Al-Qur'an, tanyalah kepada desa. Jadi kita disuruh untuk bertanya kepada desa. Atau ini cerita tentang orang memerintahkan orang yang lain untuk bertanya kepada desa. Padahal kita semua tahu bahwasanya desa itu benda mati. Benda mati tidak bisa ditanya. Sehingga maksudnya para ulama mengatakan was'al ahlul qaryah. Maksudnya bertanya ke penduduk desa. Sehingga di sana ada semacam diksi yang terhapus secara diksi, namun maknanya tetap terjaga. Maksudnya ai ahlul qaryah, tanyalah pada penduduk di desa. Wa qaruba sidqu ta'rifil majazi ala ma dhukira bi annahu ustumila nafyu mithli fi nafyi mithli wa su'alil qarya fi su'ali ahliya. Dan telah dekat akurasi definisi majas sebagaimana apa yang telah disebutkan, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala menggunakan penafian semisal atau serupanya yang serupa. Jadi menafikan serupa. Jadi di dalam ayat Al-Quran laisa kamitslihi syai', padahal Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memiliki hal yang sama dari Allah, sehingga ketika menafikan hal yang sama dari Allah itu seolah-olah tidak menafikan keserupaan Allah Subhanahu wa ta'ala dari makhluk manapun. Padahal maksud ayat Al-Quran tidak demikian. Karena itu ada majas ziyadah, itu majas ada semacam tambahan. Karena kaf itu misal juga misal, berarti mithli, berarti penafian nafyu mithli laisa nafyan lil mithli. Karena itu menggunakan bahasa metafor. Demikian juga wasu'al al-qaryah fi su'ali ahliya, dan Allah Subhanahu wa ta'ala memaksudkan bertanya kepada penduduk desa, namun menggunakan diksi bertanya kepada desa. Dan itu sering sekali digunakan di dalam bahasa-bahasa kita juga. Coba tanya desa sana aja, coba tanya, kalau nggak percaya omongan saya benar, coba tanya Jakarta. Itu orang semuanya ketika mendengar paham bahwasanya yang ditanya itu adalah manusia, bukan yang kayak. Dan bahasa metafor seperti ini digunakan di dalam semua bahasa ya. Kemudian ada jenis yang lain, yaitu wal majazu bin naqli, majas dengan peralian makna kata. Kal ghaib fi ma yakhruju minal insani, seperti lafadz ghaib tentang
Lafaz ghaid itu menunjukkan apa yang keluar dari manusia. Jadi dalam bahasa Arab sekarang, dan itu merupakan bahasa fusha, yang itu ternyata mengandung makna metafor. Orang Arab menggunakan kata al-ghaid itu untuk menunjukkan kotoran manusia, kotoran yang manusia. Padahal sebenarnya bahasa asli, makna asli dari ghaid itu bukan kotoran manusia. Apa itu? Yaitu nukila ilaihi an haqiqati. Maknanya yang menunjukkan kotoran itu adalah makna yang telah diproses, telah dimangkul. Dalam bahasa Arab istilahnya itu mangkul, telah dialihkan dari makna hakikinya, yaitu apa? Wahyal makan al-mutmain tuqda fihil hajah. Itu tempat tenang yang biasanya digunakan untuk membuang hajat. Bihaitsu la yatabadiru minhu urfan illa al-kharij. Sekira secara kebiasaan sekarang orang mendengar itu tidak paham kecuali maksudnya al-ghaid itu adalah apa yang keluar dari tuburnya manusia. Pada arti aslinya itu adalah tempat di mana orang membuang hajat, tapi disemacam kiaskan atau dimetaforkan dengan mengalihkan makna yang awalnya tempat dialihkan kepada makna yang maksudnya adalah keluar. Kenapa? Karena untuk penghalusan kata, kita nggak enak menyebut kotoran-kotoran secara terang benderang, itu nggak enak, sehingga kita menyebutnya adalah tempatnya. Tapi orang semua paham itu bahasa metafor. Di bahasa manapun di dunia itu menggunakan seperti itu. Kemudian ada jenis yang lain, yaitu wal majazu bil isti'arah, kaqaulihi ta'ala jidara yuridu ayyam qadda, yaitu majaz, kata metafor dengan isti'arah, peminjaman kata. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala jidara yuridu ayyam qadda, tembok atau dinding yang yuridu an yang qadda, hendak turun, hendak rubuh. Jadi Allah Subhanahu wa taala menisbatkan iradah atau kehendak pada tembok. Nah ini kan sebenarnya kan majas, karena tembok tidak memiliki kehendak. Yang memiliki kehendak, kesadaran itu hanya manusia dan hewan. Manusia dan hewan itu yang memiliki kehendak. Karena itu mereka disebut sebagai al-hayawan, ya, karena dia itu jismun mutaharrik bil iroda. Definisi dari al-hayawan itu jismun mutaharrik bil iroda, jismun nami mutaharrik bil iroda, sebuah tubuh, korpus atau body yang bisa tumbuh, tidak seperti jamadat yang dia bisa bergerak dengan kesadaran atau kehendak. Nanti dibagi lagi, jismun nami al mutaharrik bil iroda itu dibagi lagi, ada yang berakal dan tidak berakal. Yang berakal itu manusia, yang nggak berakal itu adalah hewan pada umumnya yang kita kenal. Lah, kalau benda padat seperti dinding itu kan dia bukan merupakan sesuatu yang tumbuh dan bergerak dengan kehendak. Namun di dalam Al-Quran menisbatkan jidar yuridu ayyam qadda, dinding yang hendak roboh. Maksudnya adalah jidar yang atau dinding yang mau roboh, bukan berkehendak. Fayusabbahu mailuhu ila sukut bi iradati sukut, sehingga kecondongan mau roboh ini diserupakan dengan kehendak roboh. Jadi padahal kan dinding tidak memiliki kehendak. Allati hiya min sifatil hayy dunal jamal, yang mana kehendak untuk roboh itu sebenarnya termasuk sifatnya makhluk hidup, bukan makhluk mati. Bukan makhluk mati. Tapi Al-Quran menggunakan sifat makhluk hidup disempatkan pada benda yang mati. Itu maksudnya menggunakan majaz. Wal majazi al mabni ala tashbih yusamma isti'aratan. Kata majaz metafor yang dibangun dengan di atas penyerupaan, menyerupakan benda mati dengan benda hidup, itu disebut di dalam ilmu balaghah disebut sebagai isti'arah. Jadi al majaz al mabni ala at-tashbih yusamma isti'aratan. Ya,
Itu adalah ragam dari majas. Kemudian beliau melanjutkan pada jenis kalam yang lain, yaitu wal amru istida'ul fi'li bil qawli mimman huwa dunahu ala sabilil wujud. Perintah, ada ragam kata yang disebut sebagai perintah. Ada perintah, ada larangan, itu berbeda. Wal amru, perintah, beliau mendefinisikan istida'ul fi'li, permintaan, tuntutan untuk mengerjakan sesuatu bil qawli, dengan ucapan. Jadi harus, tuntutannya harus menggunakan ucapan. Mimman huwa dunahu, kepada orang yang levelnya, rutbahnya, derajatnya di bawah dia secara posisi sosial atau pekerjaan dan sebagainya. Ala sabilil wujub, secara wajib. Jadi permintaan untuk mengerjakan sesuatu dengan ucapan kepada orang yang di bawah dia itu disebut sebagai perintah. Itu definisi dari Imam Al-Haramain. Kemudian Imam Mahalli menjelaskan fa in kana al-istida'a minal musawi yusamma iltibasan wa minal a'la yusamma su'alan. Kemudian beliau menjelaskan ada kata-kata yang dia di dalam ilmu sharaf juga disebut sebagai fi'lul amri, kata kerja perintah, tapi bisa diartikan berbeda. Bisa diartikan berbeda, artinya dia tidak disebut sebagai perintah karena maknanya bukan perintah. Dia mengatakan jika tuntutan itu, tuntutan permintaan itu minal musawi, dari orang yang setara, itu yusamma sumniya iltimasan, disebut sebagai iltimas. Wa minal a'la, sedangkan tuntutan bentuk fi'il amr tapi kepada sesuatu yang lebih tinggi, misalnya kepada Allah atau kepada atasan, itu yusamma sumniya su'alan, disebut sebagai permintaan. Soal atau bertanya, meminta. Ya. Jadi ini menurut pendapat Imam Haramain, karena Imam Haramain mensyaratkan yang disebut sebagai perintah itu perintah dari sosok yang lebih atas kepada sosok yang di bawahnya. Ya. Namun mayoritas ulama usulin tidak mensyaratkan hal itu. Perintah ya tetap perintah. Namun nanti maknanya saja yang berbeda. Oh, maknanya ini wajib atau tidak wajib, atau maknanya yang lain. Jadi persyaratan untuk sesuatu atau kepada orang yang lebih bawah itu tidak disepakati oleh ulama usuliyyin. Kemudian beliau melanjutkan, wa illam yakun ala sabilil wujub, jika permintaan ini tidak secara wajib, bi an jawaza at-tarka, dengan cara dia membolehkan untuk ditinggalkan, jadi anjuran lah intinya. Fa dhahiruhu annahu laisa bi amrin, maka lahiriah teksnya Imam Haramain, karena di sini syaratnya ala sabil wujud, maka lahirnya teksnya Imam Haramain itu annahu laisa bi amrin, itu tidak disebut sebagai perintah, ai fil haqiqah, menurut hakikatnya. Jadi itu yang dipahami oleh Imam Haramain, yang itu memang terjadi perdebatan di antara para ulama usuliyyin, apakah syarat-syarat itu memang diterapkan di dalam kata yang disebut sebagai perintah atau tidak. Wasighatu ad-dalatu alaihi if'al, dan sighat yaitu bentuk kata yang menunjukkan pada perintah itu adalah if'al. Kalau ini kaitannya dengan ilmu sharaf. Jadi ini ilmu usul fikih yang di dalam pembahasannya ada kandungan ilmu sharafnya juga, ada nahwunya juga, ada banyak. Karena ilmu usul fikih itu kandungannya banyak sekali, ada ilmu kalamnya, ada ilmu logikanya, ada ilmu sharafnya, ada ilmu nahwunya, ada ilmu balaghahnya, bahkan ada ilmu fikihnya. Itu banyak sekali. Ini yang kandungannya ilmu sharaf. Nahwu idrib wa akrim washrab. Contoh yang lain selain bentuk if'al. Idrib, akrim, ishrab. Muliakan, pukullah, muliakan, dan minumlah. Pokoknya semua hal yang di dalam ilmu sharaf disebut sebagai fi'lu amrin, perintah, itu masuk ke dalam kategori ini. Wahia indal itlaqi wa tajarrud anil qarinah. Bentuk yang seperti ini